Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Apakah agenda ini jadi bagian manuver untuk menggembosi kandang banteng? Berikut liputannya. Kunjungan Presiden di Magelang hari ini menambah tingginya intensitas kedatangan Jokowi di Jawa Tengah. Pada pekan lalu, Presiden mengunjungi Salatiga, Magelang, Temanggung, juga Wonosobo. Sejumlah agenda dihadiri Jokowi seperti pembagian sertifikat tanah, penyerahan bantuan pangan, hingga pengecekan jalan nasional di ruas Solo Purwodadi. Kunjungan kerja Presiden Jokowi di Jawa Tengah bertepatan dengan kampanye Ganjar di Sukoharjo, Salatiga, dan Kendal. Seringnya Presiden Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah dibaca oleh pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Adi menilai kunjungan di Jawa Tengah tak terlepas dari upaya Jokowi untuk menggembosi kandang banteng. Saya melihat soal Pilpres di 2024 ini kan rasa Jokowi sebenarnya. Jadi yang didukung Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran ini dalam banyak hal kan tidak terlepas dari manuver dan orkestrasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya paslon nomor 2 ini bukan hanya ingin target menang ya, baik di satu putaran atau kalau ada di 2 putaran. Kalau bisa, gembosi kandang banteng. Kan itu yang sebenarnya pesan politiknya yang secara tersirat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons soal seringnya Jokowi bolak-balik ke Jawa Tengah. Ganjar tegaskan akan bekerja keras untuk jaga kandang banteng. Ganjar heran mengapa banyak yang sering datang ke Jawa Tengah. Kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak sering datang ke Jawa Tengah kan. Gitu ya. Oke, makasih. Strategi terus digencarkan oleh tim Prabowo Gibran mendongkrak elektabilitas salah satunya dengan merebut Jawa Tengah. Ada 2 wilayah yang jadi prioritas, yakni Boyolali dan Wonogiri. Salah satu jumlah yang paling banyak itu ada di kawasan tadi, itu di Boyolali sama di Wonogiri. Kalau yang lain, insya Allah kita sudah banyak yang menang. Tapi dengan perkembangan sekarang, optimisme satu putaran gitu? Insya Allah, makin hari trennya makin bagus. Dengan jumlah pemilih di pemilu 2024 mencapai 28 juta atau menyumbang 13,81% suara nasional, Jawa Tengah menjadi incaran para paslon juga partai politik untuk menambah elektoral. Sebagai wilayah yang kerap disebut kandang banteng atau basis pendukung PDI Perjuangan, kini Jawa Tengah diperebutkan oleh paslon lain yakni Prabowo Gibran. Tim Liputan, Kompas TV. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka angkat bicara soal langkahnya dan Prabowo yang coba menggoyang lumbung suara PD Perjuangan di Jawa Tengah. Gibran menyebut manuver kampanyenya itu bukan menggoyang, tapi menggetarkan kandang banteng. Saat kampanye di Pekalongan, Jawa Tengah, Gibran menjawab pertanyaan wartawan soal strategi paslon nomor urut 2. Menggoyang kandang banteng atau basis suara PDI Perjuangan. Sambil tersenyum, Gibran menyebut langkah kampanyenya bukan menggoyang, tapi menggetarkan saja. Pada pemilu 2019, Jawa Tengah menjadi provinsi penyumbang 21% suara bagi PDI Perjuangan dari total suara nasional yang dikumpulkan. Kita ada rencana menghapus kartu tani. Jawa Tengah, Mas. Ya, doakan yang terbaik lah ya untuk Jawa Tengah. Pak Rosan bilang di atas 65%. Ya, doakan yang terbaik untuk Jawa Tengah. Apakah kunjungan kerja Jokowi di Jawa Tengah bisa menggembosi suara PDI Perjuangan? Bagaimana strategi PDIP menghalau dugaan ini dan seperti apa target Prabowo Gibran di Jawa Tengah? Kita akan bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan juga Juri Ardiantoro, jubir TKN Prabowo Gibran, serta pengamat politik dari Universitas Erlangga Sukowidodo. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sore Mbak Cynthia, Mas Bima. Baik, kita masih menunggu dari kehadiran Mas Juri ya.
Baik, saya akan ke Pak Suko terlebih dahulu. Pak Suko, ini Jokowi mengklarifikasi benar kalau diajak kampanye oleh anaknya, meskipun belum dipenuhi ya oleh Jokowi. Apakah ini memang ada upaya, menurut perspektif Anda, untuk menarik Jokowi? Iya pasti dan tidak perlu diduga, bahkan kita bisa menyatakan memang demikianlah. Jadi tahapan ketika Pak Jokowi mengatakan presiden berkampanye, maka dengan segala nyata sekarang ditunjukkan betul dan Jawa Timur, Jawa Tengah yang sebagai basicnya PDIP, apa ya, menurut mereka digetarkan. Jadi cara ini memang strategi ya. Kalau di dalam riset-riset kami itu salah satu orang bertindak memilih itu lebih banyak karena 62,5% itu menyatakan saya ingin memilih karena jika dikunjungi. Jadi ekspektasi publik dikunjungi. Berbeda dengan media massa yang hanya pada level knowledge, tetapi ketika dikunjungi ada interaksi itu daya motivasi orang yang dikunjungi itu lebih cepat berubah akan memilih daripada hanya lewat kampanye media. Oke. Mas Bimo sendiri kalau jawaban dari Jokowi ini menurut Anda sesuai tidak sih dengan kenyataan? Karena di Jawa Tengah ini kan semakin intens sepertinya ya. Jawabannya apa Pak? Pak Jokowi. Tadi kalau Pak Suko bilang ini bukan menduga-duga, memang sudah ya gitu. Ya apapun persepsi Pak Jokowi saat ini kan tidak dalam posisi netral ya. Kenapa? Dan gestur tubuhnya dan beberapa kali tindakan-tindakan atau di dalam kunjungan-kunjungan sebagai presiden, misalnya membagi sembako, di belakangnya ada gambarnya Pak Prabowo dan Mas Gibran kan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kedatangan Pak Jokowi ini seolah-olah akan menghanguskan 10 tahun atau 20 tahun pemerintahan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Ini kalau dikatakan kandang ya mungkin berlebihan. Kami punya 21 kepala daerah. Dengan wakilnya kita hampir mempunyai sekitar 31 dari 36 kabupaten kota. Kita serius betul memikir rakyat selama 15 tahun ini, kenapa akhirnya banyak kepala daerah kita yang terpilih, termasuk Pak Jokowi. Tapi kalau perspektif Anda Mas Bimo, perspektif Anda dengan kehadiran Jokowi ini bisa menggoyang kandang banteng di Jawa Tengah dan juga menggerus suara? Kami mengatasi itu, misalnya di masalah pupuk. Masalah pupuk bukan masalah kartu. Memang pemerintah nggak niat nambah subsidi. Saya ini kan komisi 6 tahu kebutuhan pupuk 22 juta ton. Kemudian kemampuan produksi 14 juta ton. Pemerintah mensubsidi hanya 9 juta ton. Jawa Tengah di tahun 2024 ini turun lagi subsidinya. Kemudian ada susup gratis. Kita jelaskan susup gratis itu bukan bantuan Pak Jokowi. Itu memang subsidi pemerintah, termasuk DPR, termasuk Aryo Bimo. Jadi kita menjelaskannya satu persatu. Kemudian ada bantuan beras, kemudian ada BLT. Oke. Begini. Tapi menggerus tidak? Pada kenyataannya sampai saat ini menggerus tidak suara PDIP? Sampai hari ini enggak, kami bagaimana mengatasi penggerusan itu. Masih mengatasi penggerusan itu? Soal beras. Ya ada yang beli kemampuan beli beras. Loh, sudah beras. Jadi saya melihat ada usaha-usaha menggerus, ya kan? Tapi kita jelaskan bahwa rakyat sudah cukup cerdas dan bahkan kita kasihan semakin tidak terhormat. Karena pemimpin itu kan berinisiatif. Baik, kami sudah tangkap. Mas Juri. Mas Juri, ini kampanye cukup panjang sepertinya ya, kalau saya tidak salah sampai 10 Februari di Jawa Tengah. Apakah ini memang ada upaya untuk menggembosi suara kandang banteng di Jawa Tengah? Ya, makasih Mbak, Mas Aryo Bimo, Mas Suko Widodo, selamat sore. Ya, saya sekarang sendiri sedang ada di Jawa Tengah nih, saya ada di Brebes, tadi dari acara Tegal sama Mas Gibran. Dan kita bukan soal gembos-menggembosi ya, ini kan soal kontestasi, soal persaingan mencari dukungan suara di seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa Tengah, dan kebetulan memang Jawa Tengah menjadi
daerah krusial, bukan saja ini kelahiran Mas Gibran, Pak Prabowo juga punya darah dari Jawa Tengah, Banyumas gitu, tapi Jawa Tengah itu memiliki nilai yang sangat berarti karena jumlah pemilih di Jawa Tengah itu sangat signifikan. Jawa Tengah itu adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Ada 28 lebih juta pemilih di Jawa Tengah. Jadi maka perebutan suara di Jawa Tengah sesuatu yang sangat lumrah dan wajar, dan kebetulan kita semakin optimis akan meraih suara mayoritas di Jawa Tengah ini. Oke, Pak Suko, seberapa signifikan sih sebenarnya suara di Jawa Tengah ini dan peluang kemenangan di Pilpres untuk memenangkan suara Jawa Tengah ini akankah berpotensi untuk menang di Pilpres? Ya, kalau dihitung misalnya jumlah pemilih di Jawa itu kan sekitar 51% ya. Banten, DKI, Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Otomatis suara yang banyak itu akan menjadi dulangan suara jika konsentrasinya ke Jawa. Dan secara hitungan pembiayaan, kalau memang istilahnya berkonsentrik ke situ, itu suaranya cukup banyak. Jadi tak mengherankan jika masing-masing calon apakah 1, 2, 3 menjadikan Jawa itu menjadi konsentrasi di dalam melakukan. Yang perlu dicatat sebetulnya tidak setiap kampanye itu akan berujung pada secara teoretik ya, tidak berujung pada ketundukan. Jadi orang berkampanye bisa juga 1 dia nerima, 2 menunggu-nunggu meskipun YG kadang nggak kepanggil, tapi yang ketiga adalah nolak misalnya. Jadi kemungkinan bisa begitu. Artinya ya boleh aja misalnya dimanapun, tapi impactnya tentu tergantung dari reaksi publik itu seberapa dia mampu, seperti kata Mas Bima tadi, pencegahan seperti apa ya. Baik, kalau dilihat dari banyaknya Jokowi datang ke Jawa Tengah dari bulan Januari saja, kalau tidak salah sudah 3 kali ya. Apakah ini akan menggoyang basis suara di Jawa Tengah, khususnya untuk PDI Perjuangan? Tetap bersama kami, Kompas Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas soal berupaya untuk merebut suara di kandang banteng di Jawa Tengah. Saya akan kembali ke Mas Bimo. Mas Bimo, tadi Gibran menyebut bahwa tidak hanya akan menggentarkan kandang banteng. Nah, bagaimana tanggapan dari Anda terkait hal ini? Apakah sudah ada upaya-upaya untuk menjaga kekuatan, memperkokoh kandang banteng saat ini? Ya, yang kita tunggu kan Pak Prabowo dan Mas Wali Gibran ya. Ini kan pilpresnya ini kan Pak Prabowo. Pak Prabowo baru sekali loh datang ke Jawa Tengah kan gitu. Juga Mas Wali Kota. Muternya di Jawa Tengah ya kurang kenceng kan gitu kan. Nah, kita melihat memang putaran yang disorot sekarang kan lebih kehadiran Pak Presiden Jokowi. Nah, sehingga isu-isu yang dimunculkan itu kan bukan kontestasi bagaimana kampanyenya Pak Prabowo dan Mas Wali Gibran, tapi yang kita dengar kan justru presidennya ini kan kayak Pak Jokowi mau kontestasi presiden periode ketiga gitu kan di bawah yang muncul kan itu. Jadi dengan kehadiran Presiden Jokowi di Jawa Tengah, ini mempengaruhi basis suara PDIP di sana tidak? Kita berusaha untuk positive thinking bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden itu tetap dalam posisi dia presiden, walaupun isu di media sosial, isu di media betul-betul bagaimana jurkam, ini saya bicara jurkamnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini banyak dilakukan oleh Pak Joko Widodo, entah sebagai Pak Joko Widodo sebagai presiden. Misalnya tadi soal sembako yang sudah dari Bulog ditempeli gambarnya Mas Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian juga soal pembagian sertifikat. Kemudian juga menyangkut pembagian pupuk. Ini betul-betul kemasannya lebih di spread itu dalam urusan untuk memperkuat legitimasi Mas Prabowo dan Mas Wali Gibran. Kami tidak ada masalah karena kami punya instrumen untuk menjelaskan itu bahwa kehadiran Pak Joko Widodo adalah sebagai presiden yang mana masalah pupuk ini masalah urusan pemerintah. Yang paling khawatir lagi adalah tekanan kepada kepala desa dan aparat desa. Ini terjadi betul oleh oknum-oknum aparat
yang sedikit mengancam dalam tanda petik dengan meminta target suara. Oke, ditahan dulu masih sampai di situ. Kita minta Kita kumpulkan. ditahan dulu sampai di situ. Mas Juri, Mas Bimo menyebut Jokowi bahkan seakan seperti jurkamnya Prabowo dan Gibran untuk memperkuat legitimasinya. Bagaimana menanggapi hal ini? Ya, pertama saya nggak punya pretensi untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden ya. Saya sudah berhenti nih bekerja di kantor staf presiden, jadi nggak punya kewenangan nih ngomong soal Pak Jokowi sebagai presiden. Tetapi memang kami nggak bisa menolak betapa atau nggak bisa menolak situasi di mana saat saya misalnya bersama Mas Gibran ya, yang keliling Jawa Tengah atau di beberapa tempat yang lain, itu memang aura Pak Jokowi itu kelihatan sekali. Jadi betapa Pak Jokowi di lapangan atau di masyarakat itu masih sangat kuat sekali kepercayaannya, dan betapa mereka melihat sosok Pak Jokowi ada di Mas Gibran. Nah, situasi seperti ini kan memang nggak bisa ditolak, memang faktanya begitu. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik sebagai presiden, sebagai pribadi, itu tentu orang selalu mengkaitkan dengan Pak Prabowo atau Mas Gibran itu sendiri. Ya, satu sisi menjadi keuntungan buat pasangan calon kami, karena memang sejak awal pasangan calon kami itu Pak Prabowo Mas Gibran adalah pasangan calon yang mendeklar akan melanjutkan seluruh program-program baiknya Pak Jokowi dan akan meningkatkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Jadi dari sisi visi misi program Pak Prabowo Mas Gibran memang sudah seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi memang mengabaikan posisi Pak Jokowi dalam kontestasi ini ya memang sulit, karena itu memang sudah menjadi faktanya. Tapi dan kalau itu perihal menjadi bahan. soal bantuan yang diserahkan, ada seperti yang diklaim oleh Mas Bimo tadi, ada foto bergambar Prabowo Gibran, bagaimana? Ya, pertama soal bagi-bagi sembako, soal keliling, belusukan dan lain-lain, ini kan orang juga semua udah tahu ya, ini adalah profilnya Pak Jokowi. Sosoknya Pak Jokowi itu ya keliling, belusukan, bagi-bagi buku, bagi-bagi beras, dari dulu begitu, mau pemilu atau tidak pemilu. Setiap tahun, seperti kemarin Pak Jokowi ikut bagi sembako di depan istana. Itu bukan hanya tahun sekarang, saya kebetulan 5 tahun kerja di istana, tahu tiap tahun itu pasti bagi-bagi itu. Nah, memang dalam konteks pemilu itu dibaca menjadi lain gitu. Nah, ini kalau ada hal-hal yang kemudian dianggap oleh kita atau oleh masyarakat melanggar, misalnya tadi beras Bulog, kita perlu cek seperti apa faktanya, apakah itu adalah manuver Bulog atau orang beli berasnya Bulog atau seperti apa. Jadi ini situasi yang belum clear ya, jangan sampai kemudian ini institusi lain seperti Bulog atau tadi dibilang aparat itu terseret di dalam kasus seperti ini. Gitu. Baik, Pak Suko, gimana kalau melihat ini? Apakah ini bagian dari manuver Jokowi untuk membantu legitimasi Prabowo Gibran di Jawa Tengah sambil mendobrak ataupun mengguncang suara di kekuatan PDIP di Jawa Tengah? Iya, saya kira baik langsung ataupun tidak langsung, orang kan membaca bahwa Pak Jokowi itu kan asosiasi dari kekuatan pasangan 02 gitu loh. Maka ya gimana lagi? Tadi saya lihat Mas Bima rotok nyerah, makanya itu jadi bingung lah. Tapi menurut saya memang prinsip ya, kalau kita kembali ke pemilu yang jurdil, akan elok jika memang prinsip kebebasan itu menjadi prinsip demokrasi, freedom speech, freedom ekspresi itu harus dituangkan. Sehingga ketika orang memilih misalnya Pak Jokowi datang, karena apapun asosiasinya begitu, ya karena memang mau milih silahkan, tapi jangan sampai diskriminasi atau kemudian intimidasi kalau ada mungkin ada paksaan. Tapi menurut Anda dengan apa yang terjadi saat ini sudah menggambarkan jujur dan adil? Nah, ini problemnya kan subjektivitas ya. Nanti kalau saya mengatakan itu tidak, apakah nanti ada ketentuan, karena beberapa mestinya yang melakukan Bawaslu harus dengan jeli, misalnya kan kalau ASN pun kalau memberikan tanda aja nggak boleh gitu loh. Maka larangan-larangan itu prinsip-prinsip itu yang harus ditegakkan. Tidak apa-apa misalnya Pak Jokowi mau berkali-kali ke Jawa Tengah sepanjang ya tadi ada proporsi. Kalau foto datang karena kampanye itu harus ada izinnya. Tetapi ya tadi bahwa wilayah abu-abu ini kadang-kadang ya subjektivitas masing persepsi macam. Tapi saya melihat menurut saya di
dalam Baik. konteks semacam ini kita menangkap bahwa itu kadang juga Pak Jokowi bertindak sebagai food getter yang Oke. saya baca seperti itu. Baik, Mas Bimo, terakhir, apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan? Strategi apa untuk memperkokoh suara dan juga menjaga kandang banteng ini? Apakah 3 pilar ini sudah mulai bergerak? Singkat saja. Oh ya, tetap bergerak ya untuk seluruh kader relawan untuk terus mensosialisasikan dengan kampanye. Mengenai Pak Jokowi, memang kalangan menengah atas kalangan terdidik mulai melihat ketidaksukaan Pak Jokowi yang mencalonkan Mas Gibran. Di kalangan bawah masih banyak pendukung-pendukung PDI dan Pak Ganjar Pranowo. Ya, Pak Jokowi memang di hati. Tapi Ganjar yang dinanti, yang diharapkan ganti itu bukan Pak Prabowo, bukan Mas Gibran. Bahasa mereka begini, maka kalau Pak Jokowi lewat, dia tetap dada-dada. Oke. Pak Jokowi di hati, tapi Ganjar dinanti. Mereka percaya bahwa Pak Prabowo ini bukan penerus. Dia 10 tahun, Pak Jokowi itu memang tidak percaya sama Pak Prabowo. Ya bahwa mereka mendukung putranya mencalonkan, iya, tapi masyarakat tahu kok bahwa Pak Prabowo adalah orang yang punya cara berpikir dan punya visi misi dan program sendiri. Oke. Itulah rakyat bawah. Itu ngomong dari mereka. Ya Pak Jokowi di hati, Ganjar dinanti yang menggantikan 2024. Baik. Itu masyarakat bawah yang saya temui. Jadi kalau ada bantuan pupuk, bantuan pangan, ya diterima saja dari Pak Jokowi. Tapi nantinya tetap nyoblos Ganjar, saya kira itu. Oke, baik. Singkat saja Pak Juri, singkat saja. Ya, kami sangat mendapat kehormatan ya keliling Jawa Tengah ya, Mas Gibran, Pak Prabowo kemarin juga di Semarang, dan kami yakin bisa bersaing secara sehat di Jawa Tengah dan melihat pergerakan di bawah, dan kemudian kita lihat juga perkembangan survei. Kita yakin mayoritas masyarakat Jawa Tengah akan memilih nomor 02 di Jawa Tengah. Jadi baik, terima kasih Pak atas Juri jangan sampai kampanye sendiri nanti. Baik, terima kasih atas perspektifnya Jubir TKN Prabowo Gibran, Mas Juri Ardiantoro, dan juga politisi PDIP dan juga Jubir TPN Ganjar Mahfud, Mas Arya Bima, dan analis komunikasi politik Universitas Erlangga, Pak Suko Widodo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Terima kasih Pak Juri.